Rakyat Indonesia telah mempercayakan kelanjutan nasib negara ini kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Harapan dan cita-cita baru Republik ini sekarang berada di pundaknya. Perjalanan Prabowo pada pemilu kali ini bisa dibilang mulus, di mana untuk pertama kalinya kontestasi Pilpres yang berisi pertarungan lebih dari 2 paslon dimenangkan hanya dengan sekali putaran aja. Tapi, apakah perjalanan memimpin negara ini akan semulus itu juga? Terlebih, Prabowo diyakini bakal dihadapkan dengan banyak tantangan kompleks di masa depan. Tantangan terbesar Prabowo untuk memimpin negara ini adalah situasi ekonomi belakangan yang tidak stabil. Baru aja, Indonesia mengalami deflasi 5 bulan berturut-turut dari Mei hingga September 2024. Deflasi sendiri adalah penurunan harga-harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi yang terjadi merupakan yang terburuk sejak krisis moneter 1998. Tapi, kalau harga barang turun, bukannya bagus ya untuk konsumen kayak kita-kita? Untuk jangka panjang sih iya. Tapi di sisi lain, kondisi ini juga mencerminkan rendahnya daya beli masyarakat, yang bisa juga menjadi tanda perlambatan ekonomi. Padahal, saat ini Indonesia bergantung banget pada konsumsi rumah tangga. Tunggu, jombloan-jomblowati. Bukan rumah tangga itu yang dimaksud. Sebagai gambaran, menurut data BPS pada kuartal 2 tahun 2024, kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai 54,53% dari total produk domestik bruto atau PDB. Artinya, konsumsi rumah tangga merupakan penopang utama perekonomian Indonesia. Ketergantungan ini mencerminkan pentingnya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan. Jika konsumsi rumah tangga terus menurun, khawatirnya target pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan Prabowo pada masa kampanye sebesar 8% menjadi sulit untuk digapai. Kalau saya optimis, kita bisa mencapai 8% pertumbuhan. Di tengah kondisi ekonomi yang gak stabil ini, Prabowo juga berhadapan dengan keterbatasan ruang fiskal. Dalam APBN 2025, lebih dari 37% anggaran negara akan habis hanya untuk pembayaran utang dan bunga, yang mencapai lebih dari 1.300 triliun rupiah. Hal ini meninggalkan ruang fiskal yang sangat terbatas untuk mendanai program-program lain, termasuk janji kampanye Prabowo seperti program makan bergizi gratis yang diperkirakan akan menyerap anggaran besar, hingga proyek IKN yang kadung masuk APBN 2025. Pemerintah sendiri telah merancang anggaran awal untuk program makan bergizi gratis pada 2025 sebesar 71 triliun rupiah. Untuk program prioritas Presiden terpilih makanan bergizi gratis yang 71 triliun sudah ada di sini. Nanti akan dijelaskan oleh tim dari makanan bergizi gratis yang sekarang terus disempurnakan. Tujuannya adalah untuk menciptakan anak yang cerdas, tapi juga multiplier ekonomi di lokal juga akan ditekankan, yaitu UMKM-nya makin berdaya dan ekonomi daerah bisa bergerak. Dana awal program ini aja udah termasuk gede loh. Setara 90% alokasi anggaran seluruh program perlindungan sosial dari Kementerian Sosial sebesar 78,5 triliun rupiah yang meliputi program Keluarga Harapan hingga bantuan sosial sembako. Untuk awal, program makan bergizi gratis akan diprioritaskan untuk peserta didik dari PAUD sampai SMA di daerah yang memiliki status stunting dan kemiskinan tinggi. Pada tahun berikutnya, kebutuhan anggaran juga akan meningkat. Tantangan fiskal ini mengharuskan Pak Prabowo untuk pintar-pintar mencari sumber pendanaan baru. Pemerintah sebetulnya punya ruang untuk melakukan inovasi di sektor penerimaan negara. Dan salah satunya itu adalah pajak kekayaan. Jadi 2% pajak kekayaan dari 50 orang saja ya, 50 orang super kaya. Itu jumlahnya sudah mencapai 81 triliun yang jumlahnya bahkan lebih besar daripada anggaran tahunan makan bergizi gratis. Di luar itu ada banyak sektor penerimaan negara yang bisa terus dielaborasi, pajak karbon,
pajak produksi batu bara, pajak dari industri kotor ya khususnya. Masih ingat kan Iran yang tembakin banyak banget rudal ke Israel kemarin? Emang semengkhawatirkan itu dinamika geopolitik global saat ini. Dan ini juga akan berdampak signifikan terhadap kepemimpinan Prabowo ke depan. Saya kumpulkan pakar-pakar, saya kaji perkembangan, saya kaji situasi ekonomi kita bagaimanapun tidak bisa lepas dari kondisi geopolitik global. Dampak yang paling konkret dari krisis di Timur Tengah adalah harga minyak. Konflik yang berkepanjangan di kawasan terbesar penghasil minyak ini biasanya menyebabkan ketidakstabilan pasokan minyak global. Misalnya setelah serangan Iran pada 1 Oktober kemarin, harga minyak mentah dunia ditutup naik dalam kisaran 3%. Kekhawatiran pasar meningkat seiring kemungkinan Israel menargetkan infrastruktur minyak Iran yang dapat memicu serangan balasan. Selain pasar, yang paling khawatir kayaknya Prabowo deh. Karena saat ini Indonesia masih ketergantungan dengan impor minyak mentah. Kementerian SDM mencatat, produksi minyak mentah Indonesia terus menurun selama beberapa dekade terakhir. Dari sekitar 1,6 juta barel per hari di tahun 90-an, menjadi sekitar 600.000 barel per hari di tahun 2023. Sebaliknya, konsumsi minyak terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan energi. Di mana pada tahun 90-an, konsumsi minyak Indonesia menghabiskan 600 hingga 700.000 barel per hari. Kini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Kesenjangan antara produksi dan konsumsi ini memaksa Indonesia harus mengimpor minyak mentah dalam jumlah yang signifikan. Kita tidak bisa lagi tergantung impor bahan bakar. Kalau terjadi krisis, sama lagi. Krisis sendiri bisa terjadi karena efek domino dari fluktuasi harga minyak impor. Mulai dari beban subsidi energi pemerintah, kenaikan ongkos produksi dan transportasi, hingga bisa berdampak langsung pada inflasi domestik serta mempengaruhi daya beli masyarakat. Aduh, banyak banget sih efeknya. Tapi, soal geopolitik yang paling harus diwaspadai Prabowo adalah konflik negara raksasa Cina. Seperti konflik Laut Cina Selatan, konflik Cina dengan Taiwan, apalagi dengan adanya dukungan dari negara barat. Ya jadi tambah panas aja kan? Pasalnya, Cina adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Nilai perdagangan antara Indonesia dan Cina mencapai lebih dari 133 miliar US dollar pada 2022. Di mana 20% ekspor Indonesia dikirim ke Cina dan sekitar 30% impor Indonesia berasal dari Cina. Cina juga menjadi investor asing kedua terbesar di Indonesia dengan investasi sebesar 8,2 miliar US dollar pada tahun yang sama. Lalu, apa dampaknya jika pecah perang di Cina? Sebagian mungkin akan melihat bahwa ini tentu saja akan memukul sektor ekspor dan impor Indonesia, terutama juga impor ya, karena jika terjadi gejolak di Cina, kita mengimpor barang luar biasa banyak dari Cina, sehingga otomatis kelangkaan itu akan menimbulkan biaya yang sangat signifikan yang justru membebani konsumen. Jadi mungkin saja skenario-skenario ini terjadi, tetapi ini balik lagi soal bagaimana pengambil kebijakan kita merespon ini, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang gitu. Memang kita mengalami ketergantungan, tetapi di sisi lain kita harus memperkuat ekonomi lokal kita. Segala dinamika geopolitik akan memiliki dampak bagi Indonesia, baik dari segi ekonomi, politik, maupun sosial. Prabowo juga harus siap menghadapi tekanan diplomatik untuk mengambil sikap dalam konflik geopolitik yang terjadi. Karena itu, penting untuk memikirkan strategi yang komprehensif untuk menghadapi berbagai kemungkinan skenario yang akan terjadi. Memang banyak banget tantangan yang akan dihadapi Prabowo dalam pemerintahannya ke depan. Eits, tapi jangan pesimis dulu. Prabowo juga dapat memanfaatkan kekuatan yang dimiliki Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Salah satu kekuatan dari Indonesia adalah usia produktif tinggi pada 5 tahun ke depan. Data kependudukan bersih Kemendagri semester 1 tahun 2024 menyebutkan, pada masa pemerintahan Prabowo nanti,
Indonesia akan memiliki sekitar 196,56 juta jiwa penduduk usia produktif berusia 15 hingga 64 tahun, yang merupakan sekitar 69,58% dari total penduduk Indonesia. Ini memberikan potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan konsumsi domestik. Catatannya, enggak semua pekerja produktif ini memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai. Prabowo mesti memperhatikan sektor bidang pendidikan dan pelatihan vokasi bagi anak muda. Pemerintahan Prabowo ke depan juga dapat modal besar dari program hilirisasi yang telah dimulai oleh pemerintahan Jokowi. Hilirisasi adalah upaya meningkatkan nilai tambah produk sumber daya alam Indonesia dengan mengolah bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi sebelum diekspor. Prabowo sendiri berkomitmen untuk memperluas cakupan hilirisasi. Setidaknya ada 21 komoditas yang menjadi prioritas, tidak hanya pada produk tambang, tetapi juga pada sektor perkebunan dan kelautan. Kunci terhadap kebangkitan kita harus hilirisasi. Dari hilirisasi kita laksanakan industrialisasi. Bersyukur lagi kita miliki cadangan nikel terbesar di dunia. Kita miliki cadangan boksit salah satu terbesar di dunia. Koper kalau nggak salah kita ke-7 di dunia. Kita punya thorium, kita punya uranium, saudara-saudara sekalian. Kita punya rare earth. Hilirisasi untuk nilai tambah, hilirisasi untuk lapangan kerja, hilirisasi untuk menyelamatkan devisa kita. Jika Prabowo konsisten mengembangkan industri hilir, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah. Diversifikasi ini penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap fluktuasi harga komoditas global. Modal penting lainnya yang dimiliki Prabowo adalah program transformasi energi yang sudah digencarkan pada era Jokowi. Misalnya, Jokowi menjalankan program biodiesel sejak 2016 dengan program B20 atau pencampuran 20% biodiesel berbasis minyak sawit ke dalam bahan bakar solar. Kementerian ESDM mencatat pada 2022, program B20 berhasil menghemat devisa negara sebesar 122,65 triliun rupiah. Pada 2023, program B35 diluncurkan dan pelaksanaannya mampu menghasilkan penghematan devisa negara hingga 120,54 triliun rupiah karena pengurangan impor solar. Prabowo sendiri berkomitmen untuk melanjutkan program biodiesel ke level yang lebih tinggi dengan meningkatkan campuran 50% minyak kelapa sawit atau B50. Ditargetkan, peningkatan penggunaan biodiesel di Indonesia dapat menghemat impor BBM hingga 303 triliun rupiah. Bahkan tidak hanya B35, B40, B50, tidak, kita bisa bikin D100. Bensin bisa juga dari kelapa sawit. Belum lagi komitmen Prabowo untuk melanjutkan konversi kendaraan konvensional ke listrik. Segala upaya ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak. Nah, makanya jangan pesimis dulu. Peluang Indonesia untuk jadi kekuatan global di masa depan gede banget kok. Asalkan Prabowo bisa memanfaatkan berbagai kekuatan tadi. Selain itu, transisi politik yang smooth tanpa drama kemarin ngebuat Prabowo bisa langsung tancap gas untuk fokus menjalankan program-program pembangunan yang menyejahterakan rakyat. Akhir kata, selamat bertugas Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka.